Maka konten yang sedang relate emang cocok dibahas, maka itu cocok dibahas dan itu masuk di algoritma YouTube teman-teman sekalian. Itulah mengapa kenapa sih konten saya turun, kenapa sih penonton saya turun Mas Didik? Karena kontenmu nggak relate. Karena kontenmu nggak membahas sesuatu yang emang nggak relate sama orang tersebut. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih sebenarnya mendapatkan 1000 subscriber pertama di tahun 2024 ini. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang Google Ads, Google AdSense, SEO, YouTube, tutorial SEO, podcast, bisnis online dan lain sebagainya. Insya Allah akan banyak saya bongkar di channel YouTube ini dan banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sekarang sudah 69.600 subscriber ya, mudah-mudahan terus bertambah agar bisa memberikan manfaat-manfaat yang lebih banyak lagi. Baik ya, hari ini kita akan membedah teman-teman sekalian sebenarnya cara mendapatkan 1000 subscriber pertama itu seperti apa sih Mas Didik ya. Silakan teman-teman catat ya, penting sekali nih, saya akan buatkan ya denahnya, caranya, triknya, gambarannya agar teman-teman sekalian paham dan bisa dipraktekkan ya. Kenapa Mas Didik 1000 subscriber? Karena 1000 subscriber adalah cara paling simple ya. Sebelum teman-teman mendapatkan 10 subscriber ya. 1000 ya, untuk mendapatkan ke 10.000 tuh ada lagi ilmunya. 10.000 dan lain sebagainya tuh ada ilmu lagi ya. Baik. Nah, caranya gimana Mas Didik? Saya akan gambarkan teman-teman sekalian ya. Cara mendapatkan 1000 subscriber pertama ya. Subscriber pertama. Yang pertama, teman-teman harus paham dulu namanya algoritma YouTube ya, harus paham dulu namanya algoritma YouTube. Nah, algoritma YouTube itu gimana Mas Didik? Algoritma YouTube itu pertama adalah YouTube akan menyarankan apa-apa yang sedang trending topik saat ini. Apa-apa yang emang sedang relate saat ini. Itulah algoritma YouTube. Makanya kenapa teman-teman sekalian, jadi kalau saya tulis di sini adalah ya, pembahasan yang pertama adalah apa yang sedang tren ya, atau trending, yang sedang viral, itulah yang YouTube senang ya. Makanya nggak heran ya ketika ya Fajar Sad Boy viral, semua konten kreator YouTube mengundang dia. Tanya kenapa? Karena algoritma sedang datang sama dia. Semua yang ada hubungan sama Fajar Sad Boy, semua viewernya nambah. Kenapa? Algoritma YouTube sedang berada sama dia. Kenapa? Karena trending, karena rame, karena viral, karena itu menjadi obrolan yang rame. Kalau menjadi obrolan yang rame, itulah yang kita bahas. Namanya apa? Namanya trending. Lihatnya gimana Mas Didik? Lihatnya nanti teman-teman sekalian banyak ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalnya teman-teman buka di sini yaitu google.com gitu kan. Teman-teman buka aja di sini Google Trend ya. Apa sih yang sedang tren gitu kan? Apa sih yang sedang viral gitu. Nah, teman-teman bisa klik aja di sini sedang trending. Di Indonesia ini sedang trending apa sih? Nah, kalau target market kita adalah Indonesia. Nah, hari ini hari Kamis 29 Februari inilah yang sedang viral. Inilah yang sedang rame, prakerja ya. Mungkin teman-teman bisa bahas tentang prakerja ya, rata-rata bola tuh BTC ya, Bitcoin melonjak ya, $64.000 ya. Gus Irsyad ya, nanti bisa dibahas tentang Gus Irsyad, Andika Perkasa ya. Nah, bisa dibahas nih kenapa Andika Perkasa dan lain sebagainya ya. Nah, inilah yang sedang viral saat ini. Oke. Nah, atau teman-teman bisa lihat lagi yang kemarin dan lain sebagainya tuh ada tuh. Nah, kalau ada sesuatu pembahasan yang emang pembahasan tersebut adalah cocok teman-teman bahas ya, kayak kemarin ya, ada kasus tewasnya santri Ponpes Al Hanifiyah ya di Kediri. Itu hampir semua ustadz banyak banget yang bahas ya tentang pembahasan kenapa bisa ada santri yang tewas ya, ada santri yang meninggal dunia akibat dianiaya tuh ya, dugaannya seperti itu ya. Akhirnya banyaklah yang menceritakan dan lain sebagainya ya. Nah ya, jadi teman-teman sekalian, sedang trending itu menjadi sebuah algoritma YouTube yang bisa teman-teman bahas. Ria Ricis, Atta Halilintar, konten kreator YouTuber lainnya akan memilih apa yang sedang trending, itu yang mereka buat ya. Makanya kenapa kemarin ya hampir semua konten kreator bahas tentang politik, karena emang trendingnya adalah politik gitu kan
ya. Banyak orang pembahasan ya tentang Fajar Sad Boy pada saat itu ya karena emang trendingnya Fajar Sad Boy. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua yang teman-teman pahami adalah algoritma YouTube itu suka dengan konten relate. Ya, relate. Nah, konten relate itu gimana? Konten relate itu adalah yang emang cocok dibahas hari ini. Contoh nih, saya insya Allah beberapa hari ke depan akan banyak membahas tentang persiapan Ramadan. Cocok nggak? Cocok. Kenapa? Bentar lagi bulan Ramadan. Nanti pas Ramadan saya bahas tentang bagaimana cara puasa, bagaimana biar supaya sehat selalu, bagaimana biar supaya tahan puasa. Cocok nggak? Cocok. Kenapa? Karena relate masuk di bulan Ramadan. Tapi tiba-tiba saya bahas tentang bagaimana persiapan tahun baru 2024. Nggak cocok. Kenapa? Sudah selesai tahun baru. Itu namanya tidak relate. Maka konten yang sedang relate emang cocok dibahas, maka itu cocok dibahas dan itu masuk di algoritma YouTube teman-teman sekalian. Itulah mengapa kenapa sih konten saya turun, kenapa sih penonton saya turun Mas Didik? Karena kontenmu nggak relate. Karena kontenmu nggak membahas sesuatu yang emang nggak relate sama orang tersebut. Ya. Nah, contoh ya, misalnya saya bahas bagaimana tutorial menyembelih kambing, belum cocok, belum relate. Nanti menjelang Idul Adha bagus banget kalau dibahas tuh. Relate. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Bisa ya. Nah, yang ketiga adalah konten evergreen. Nah, Mas, saya nggak bisa membahas konten trending, ya. Saya nggak bisa membahas konten relate. Bisa nggak konten yang lain? Bisa. Namanya konten evergreen. Konten evergreen itu artinya apa? Konten yang emang dicocok dibahas kapanpun dan dimanapun. Contoh, saya mau buat tutorial memasak. Cocok nggak? Mau bulan Ramadan, mau Idul Adha, mau tahun baru. Di luar itu semua sama saja, ya, maka itu evergreen. Lihatnya gimana? Lihatnya begini teman-teman. Lihat aja di tren gini ya. Kita pelajari topik misalnya, ya, misalnya memasak, ya, tutorial memasak, ya, tutorial tutorial apa ya? Memasak lah ya, tutorial masak atau tutorial memasak, ya, tutorial masak, ya, tutorial masak misalnya, tutorial masak. Ini topik ya teman-teman sekalian ya. Tutorial masak. Nah, ya, ini aman nih ya. Nah, ini aman. Ini kalau masuknya topik ya teman-teman sekalian ya. Nah, tutorial memasak ya, ini masuk di evergreen ya, evergreen. Tapi kalau misalnya saya bilang di sini ya, misalnya nih, contoh misalnya tutorial kue kering misalnya, contoh ya teman-teman sekalian ya. Nah, ya, kalau jangan 12 bulan terakhir ya, kita cek misalnya 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. Jangan tutorial kue kering atau kue kering saja, teman-teman bisa lihat di sini 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir kita tunggu. Nah, kalau seperti ini trafficnya, datanya, ini menunjukkan dia ini rame pada saat momen-momen tertentu saja. Maka pembahasan kue kering dan lain sebagainya atau yang jualan kue kering itu rame pada saat momen-momen tertentu saja. Ini momen lebaran. Nah, relate dia masuknya, konten relate. Nah, maka kalau konten evergreen gimana cara melihatnya? Teman-teman bisa juga ya ngetik di sini. Tulis di sini misalnya saya ya tutorial hijab. Nah, ada tutorial hijab segi 4, tutorial hijab pasmina. Nah, inilah. Jadi mindset evergreen ini adalah buatlah konten apa yang dicari orang, bukan buat konten apa maunya kita. Tapi kita buat konten apa yang dicari orang. Itulah evergreen. Ya. Maunya kita gimana? Maunya kita tutorial hijab tutorial hijab biar semakin cantik. Nggak ada. Adanya apa? Tutorial jilbab hijab biar nggak tembem. Itu yang dibahas. Tutorial hijab biar kelihatan tirus. Itu yang dibahas. Tutorial hijab biar nggak letoy. Itu yang dibahas teman-teman sekalian. Maka mindsetnya adalah buatlah konten apa maunya orang. Tapi bukan buatlah konten maunya kita tuh. Dalam hal suggest ya. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Namanya algoritma
Algoritma YouTube. Maka algoritma YouTube ini teman-teman sekalian harus paham ya, seperti itulah yang dicari orang, seperti itulah yang maunya YouTube. Yang kedua adalah teman-teman harus paham tuh tentang channel teman-teman sekalian ya. Channel teman-teman sekalian. Gimana maksudnya Mas Didik? Ya, pertama adalah teman-teman fokuslah di satu niche atau satu tema. Kalau bahasa ngaji udah ngaji aja dah. Kalau bahasa tentang bahasa tentang memancing ya sudah memancing saja. Bahasa tentang tutorial hijab ya sudah tutorial hijab saja. Jangan pernah menabrak ya tema-tema yang lain teman-teman sekalian yang keluar dari jalur. Hari ini ngaji tiba-tiba besok mancing dia. Bisa-bisa tiba-tiba besok tutorial properti gitu kan. Tiba-tiba besok ya bagaimana menjadi pelayar. Waduh, ini kemana-mana nih. Besok tiba-tiba yang kelima bagaimana cara menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, artinya teman-teman sekalian fokus aja dulu di satu niche atau satu tema. Bahas itu. Oke. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya yaitu pahamlah tentang ya thumbnail tuh ya, thumbnail ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau emang bentuknya adalah personal branding, pastikan thumbnailnya itu fokus aja di satu warna. Tuh, fokus satu warna. Fokus satu warna. Kalau belakangnya merah, merah. Kalau mau orangnya tengah, tengah. Kalau mau orangnya kanan, kanan semua udah. Kalau orangnya kiri, kiri semua. Oke? Tulisannya bisa dibaca dan lain sebagainya. Nah, ini namanya thumbnail. Ya. Nah, jadi jangan warna-warni, berubah-berubah ya. Terus Mas Didik, tombol ini apa? Tombol ini namanya adalah ya, ini disebut dengan brand identity. Pastikan teman-teman punya identity tuh, identitas. Nah, kalau punya ada tombol merah, oh ini Mas Didik nih. Nah, gitu. Oke, ya. Nah, ini dulu teman-teman pahami agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama. Harapan saya biasanya untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama normalnya itu 2 bulan teman-teman sekalian. Normalnya 2 bulan sampai 3 bulan. Ya, itu cara saya mendapatkan 1000 subscriber pertama ya. Rata-rata seperti itu normalnya secara organik. Ya, tapi ada juga channel saya yang cuman hitungan 1 bulan sudah 1000 subscriber. Maka kalau ada satu yang trending, teman-teman mainkan apa yang sedang trending. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.